Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Servasius Rarasuban, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah saya sebagai pemenuhan tugas aksi nyata pada modul 1.4. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah yang sekarang berhalangan sehingga yang mewakili, dan juga rekan-rekan guru dan juga tenaga pendidikan di Sekolah Dasar Impres Buaya Muda. Sekali lagi pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita semua dapat kembali dan beraktivitas di sekolah ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada hari yang berbahagia ini kita akan melakukan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh guru penggerak Bapak Guru Servasius Rarasuban dengan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita membuka kegiatan kita ini dengan doa. Saya mengundang Ibu yang memimpin kita dalam doa untuk membawakan kita. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur aturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua hingga saat ini. Kami juga bersyukur kami dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dengan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Berkatilah kami agar apa yang kami perbincangkan semoga dapat berguna bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Ibu yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya yang mewakili Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Selamat pagi. Pada tempat pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya, berkat serta bimbingannya. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa berkumpul di tempat ini untuk satu kegiatan
program guru penggerak, yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif oleh guru penggerak di sekolah kita. Kita bersyukur pada Tuhan untuk semuanya itu. Adapun maksud tujuan dari kegiatan ini, dari penggerak akan mensosialisasikan kegiatan diseminasi budaya positif, kiranya boleh bermanfaat untuk kita semua, teristimewa bagaimana kita bangun budaya positif di sekolah kita. Oleh karena itu, tidak berpanjang kata, saya berikan kesempatan kepada Bapak Servas untuk melanjutkan melaksanakan kegiatan ini. Hanya ini saja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Bapak yang sudah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sepatah kata sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini akan dipandu langsung oleh Bapak Guru Penggerak, Bapak Servas Rara Subang. Untuk itu waktu seluas-luasnya kami berikan. Baik. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya Servas Rara Subang, calon masih sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak dari sekolah ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas dukungan teman-teman semua sehingga kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat saya laksanakan hari ini. Tanpa teman-teman tentu banyak kendala. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sebelum saya mulai, teman-teman mungkin tahu budaya positif itu apa. Mungkin Ibu Tina, menurut Ibu Tina budaya positif itu apa? Kebiasaan baik. Kita tepuk tangan dulu untuk jadi budaya itu adalah kebiasaan baik yang terjadi di sekolah kita, kebiasaan terbaik yang terjadi pada suatu komunitas belajar, ya. Di sekolah kita ini juga tentu sudah punya kebiasaan baik, ya. Sekarang mungkin teman-teman bisa menyebutkannya. Coba kebiasaan baik apa saja yang ada di sekolah kita? Beri salam. Memberi salam. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Berdoa bersama. Berdoa bersama. Doa bersama. Cukup ya? Ya. Jadi di komunitas belajar kita ini sudah ada budaya positif yang kita lakukan seperti yang teman-teman sebutkan tadi, mulai dari memberi salam, doa bersama sebelum atau setelah melaksanakan aktivitas, kerjasama di lingkungan sekolah, semua itu merupakan contoh budaya positif. Segala sesuatu yang saya pelajari pada modul 1.4 hari ini saya sosialisasikan di teman-teman. Mudah-mudahan hal baik yang selama ini sudah berjalan dapat kita tingkatkan. Pada modul 1.4 itu ada 6 unsur ini yang akan saya sosialisasikan kepada teman-teman pada kesempatan ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu disiplin positif.
yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia, lalu yang keempat itu motivasi perilaku manusia, lalu yang kelima itu posisi kontrol dan restitusi. Khusus tentang restitusi itu pada video sebelumnya saya pernah praktikkan di sini bagaimana kita menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Lalu yang terakhir itu ada keyakinan kelas. 6 ini yang akan saya paparkan di sini, tidak membutuhkan waktu yang lama karena sifatnya teoritis saja. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran terdiferensiasi yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pada kurikulum Merdeka Belajar ini ada satu pembelajaran namanya pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan rancangan pembelajaran diferensiasi ini, sebelumnya kita harus membuat tabel analisa kebutuhan murid dulu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelajar siswa tentang bakat dan minatnya. Di sini sebelum melakukan pembelajaran itu kita harus membuat tabel analisis kebutuhan siswa. Siswa ini lebih senang dengan gaya belajar audio. Siswa ini lebih senang dengan gaya belajar visual. Siswa ini lebih senang dengan gaya belajar kinestetik. Maka sebagai guru kita harus menyiapkan kebutuhan belajarnya dengan melakukan diferensiasi seperti diferensiasi konten, diferensiasi produk, juga hasil. Terkait dengan budaya positif itu, satu hal yang paling penting itu adalah integritas diri kita. Integritas kita sebagai guru itu menjadi langkah awal dalam penerapan ini. Saya mengambil satu contoh misalkan Ibu Liana Ibu Liana. Di tangan kanan kamu ada sesuatu barang yang sangat berharga. Kita menganggap bahwa barang itu adalah mati dan hidupmu, adalah barang yang ada dalam genggamanmu. Kemudian datang seseorang dengan segala cara ingin memiliki barang itu. Dia mencoba untuk sekuat tenaga dengan berbagai cara, misalkan memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja segala cara dihalalkan agar dia dapat memiliki barang yang menurut kamu adalah istimewa itu. Kira-kira apa yang reaksi ibu bagaimana? Apakah ibu memberikannya secara cuma-cuma? Ini sesuatu barang itu istimewa ya? Jika ada seseorang yang ingin mengambil sesuatu dari genggaman tangan kanan saya merasa berat untuk memberikan karena itu adalah perjuangan dan kerja keras yang saya bisa mendapatkan. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Liana. Baik, Ibu Liana tetap mempertahankan barang itu meskipun berbagai cara dilakukan oleh orang yang ingin memiliki barang ini. Merayu, Ibu Liana tidak mau. Bahkan menyuap sekalipun, Ibu Liana tidak mau. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Artinya bakal barang itu berharga pasti bisa pertahankan walaupun dengan berbagai cara mereka merayu, mengancam, bahkan menyuap, kita pasti kita akan pertahankan. Baik, terima kasih untuk Bapak Andreas saya rasa kita semua sama ketika sesuatu yang menjadi milik kita dan ingin dikuasai orang lain, tentu kita berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankannya. Bapak Ibu teman-teman, yang saya maksudkan barang yang ada di dalam genggaman kita tadi itu adalah integritas diri kita sendiri. Apapun alasannya, kita adalah kita. Kita adalah kita.
kita tidak ingin disetir oleh siapapun dengan cara apapun seperti cerita tadi. Lalu yang berikut disiplin positif tadi. Secara etimologinya itu disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut pendapat Makun, Sokrates dan Plato ini. Lalu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kuncinya adalah disiplin itu adalah jembatan yang kita gunakan untuk menyeberangkan tujuan-tujuan kita. Jadi disiplin itu buat saya itu adalah jembatan yang kita gunakan untuk menyeberangkan tujuan-tujuan kita. Ketika anak didik kita ingin agar dia sukses di masanya, kuncinya adalah ini disiplin ini. Lalu yang berikut itu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sudah ada dan selama ini ada di kita di sini. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai itu bersifat universal dan lintas bahasa. Sebentar di dalam pembuatan keyakinan kelas kita akan lihat lagi. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teorinya, praktiknya sebentar kita buat. Lalu nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu membimbing anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kita diibaratkan seperti petani yang menanam tanaman, dia menyirami, memupuk hingga pada akhirnya tanaman itu dapat berbuah dengan baik, meskipun bibit dari tanaman itu bukan berasal dari bibit yang unggul. Kita guru juga sama, kita membimbing anak dari berbagai latar belakang, orang tuanya mungkin tidak mampu, mungkin banyak kendalanya, mulai dari latar belakang, keadaan keluarganya. Kita gurulah yang bertugas untuk membimbingnya dan menuntunnya hingga kelak nanti dia dapat sukses di masanya, meskipun anak itu bukan berasal dari keluarga yang seperti jagung atau tanaman tadi. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan itu punya muatan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak murid kita itu dia punya muatan, apapun yang dia lakukan. Ketika dia memukul temannya, itu muatannya ada tidak mungkin dia duduk-duduk lalu pukul. Nah, setiap tindakan itu muatannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi kita manusia itu kita punya kebutuhan dasar itu ada 5 itu, yaitu bertahan hidup. Setiap kita punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu penguasaan, ingin menguasai, kasih sayang dan rasa diterima. Harmonisasi di sekolah itu penting. Harmonisasi, setiap kita harus memiliki rasa ini sehingga kita bisa betah. Ketika saya muncul di sekolah, teman-teman semua tidak bisa menerima saya, tidak bisa menyayangi saya, tentu saya tidak nyaman di sini.
harus ada rasa diterima, itu ada kalau kita bisa betah untuk bekerja. Lalu kesenangan, kesenangan ini aktivitas setelah kita melakukan aktivitas inti, kita kerja capek-capek, lalu pada akhirnya kita mau terus piknik seperti begitu. Lalu yang berikut itu kebebasan. Ini oleh Pak Menteri kita itu, dia memberikan kita kebebasan dalam kurikulum ini. Kebebasan tapi berbatas. Lalu ada lagi berikutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, lalu ada motivasi internal. Ini kalau semuanya dari FKIP berarti semuanya kita sudah belajar. Eksternal itu berarti motivasi yang dari luar, lalu internal itu adalah dari dalam diri kita. Setiap motivasi itu mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menghindari hukuman. Sekarang rekrutmen calon guru penggerak angkatan 11, teman-teman do ini ikut Pak Frans dengan Ibu Tina ikut, tentu punya motivasi. Pertanyaannya, untuk motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya ikut mendaftar di guru penggerak ini, di angkatan yang teman-teman, apa yang akan terjadi? Ini motivasi eksternal. Lalu yang berikut motivasi kedua, dia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini? Apa yang saya dapatkan? Lalu untuk menghargai diri sendiri, ini yang penting, motivasi dalam diri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya mengikuti kegiatan ini? Ini pertanyaan pemantik dari dua teori motivasi ini. Lalu yang berikut, pembelajaran yang itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Setelah saya menjelaskan ini, kita semua refleksi diri. Dari 5 posisi kontrol ini, selama ini saya berada di posisi yang mana? Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Lalu yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga itu teman. Posisi yang keempat itu pemantau. Lalu yang kelima itu adalah manajer. Motivasi yang pertama, misalnya guru berkata, pada bagian penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Itu posisi kontrol yang pertama. Pembuat rasa bersalah. Ini biasanya kita berceramah mengatakan sesuatu. Contoh, saya kecewa dengan kamu. Ini buat anak itu dia merasa bersalah. Tentu kita kecewa karena tindakannya. Lalu teman membuat alasan-alasan untuk murid-murid kita. Lalu pemantau itu menghitung dan mengukur dia punya aktivitas. Lalu sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dia berdosa, dia punya tingkah laku itu. Kira-kira Ibu Tina dari 5 posisi kontrol ini, Ibu Tina sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebagai teman. Sebagai teman. Jadi semuanya ini kita punya posisi semua. Kita punya posisi semua. Situasi yang membuat kita seperti apa? Situasi ini kita sebagai penghukum. Situasi ini kita sebagai pembuat rasa bersalah. Pada situasi ini kita bertindak sebagai manajer. Begitu juga di rumah tangga kita masing-masing. Lalu yang ketiga itu, yang kelima itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemarin saya sudah praktekkan, ambil siswa itu Ano dengan Atris.
dengan ATRIS. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka ya. Jadi kata kunci itu mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Dari ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu yang kedua itu memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika anak itu pukul teman, mengapa? Dasarnya apa ya? Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu restitusi fokus pada solusi. Restitusi, kunci yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah segitiga restitusi itu mempunyai 3 sisi. Yang paling di bawah itu dia menstabilkan identitas. Tadi pagi Bapak Guru dengar kamu datang terlambat ya. Nah, dia jawab, iya. Kita bertanya sudah berapa kali kau terlambat. Lalu kita tanya penyebab dia punya terlambat itu apa. Lalu pada sisi yang itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Lalu yang terakhir itu kita tanyakan dia punya keyakinan. Keyakinan apa yang dia langgar. Pada tahap menstabilkan identitas itu kita bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalkan dia pukul teman. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu Guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu Guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah pada tahap validasi tindakannya. Jadi tidak semuanya kita main pukul, teman-teman. Lalu pada tahap menstabilkan identitas itu, menstabilkan identitasnya, kita yakinkan dia bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia masih. Siapa yang ini sudah tadi? Lalu yang berikut itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Itu kita yakinkan dia. Ketika dia pukul teman menangis, kita kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari memukul ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Mau kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi? Nah, ini. Lalu pada tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Tanya dia punya keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ini yang disebut dengan keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, yang nanti dia langgar ini? Kelas yang ideal itu seperti apa? Dan seterusnya. Lalu kamu ingin menjadi seperti apa? Yang pada bagian restitusi ini sudah saya lakukan di beberapa minggu yang lalu pada praktek itu saya sudah pernah melakukannya dan saya sudah unggah di LMS. Ini yang terakhir itu adalah kesepakatan kelas. Setiap kita
pasti punya kesepakatan Bapak Ibu Wali. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini kesepakatan. Kesepakatan ini menjadi sebuah peraturan. Hari ini saya sosialisasikan kepada teman-teman tentang keyakinan kelas. Ada peraturan di kelas, tetapi mesti kenapa harus ada keyakinan Karena peraturan itu cenderung dilanggar. Maka kita mesti harus membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan tadi itu, di mana berangkatnya dari sebuah aturan. Dari peraturan itu tidak lupa dia menjadi kalimat positif menjadi keyakinan kelas. Contoh di sini yang kedua, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Sehingga ketika nanti ada anak-anak yang pinjam buku lalu dia berserakan, dia tidak kembalikan ke tempatnya. Pada saat kita laksanakan proses restitusi tadi, pada bagian menanyakan keyakinan itu tidak. Ketika kamu lakukan ini, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Jawab tanggung jawab apa, gitu kan? Dia tidak bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ini artinya komitmen, disiplin juga bisa Disiplin juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan. Pergantian atau menunggu giliran, ini budaya antre, berarti bersabar. Jangan berlari di kelas, berarti keselamatan atau keamanan. Ini yang saya pelajari dari modul 1.4 pada program guru penggerak angkatan 9 ini, support untuk 2 teman yang akan menjadi calon guru penggerak berikutnya dari sekolah kita. Semoga suasana ke depan kita tetap saling mendukung seperti ini untuk perbaikan profesi juga kerja kita di lembaga ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Tanpa kamu saya tidak bisa berbuat apa-apa nih. Semangat dulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kurang semangat ulang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekian sosialisasi dari saya tentang budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Sebentar mungkin saya meminta testimoni dari 1-2 teman. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Ketua Sekolah Subang yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru, tips-tips baru, dan juga bagaimana kita sebagai guru, sebagai tim dalam menjalankan roda pendidikan di sekolah ini. Tentunya ada banyak hal yang mungkin sudah kita lakukan tanpa kita sadari, dan itu sebagai guru tentunya menjadi dasar-dasar dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak didik kita untuk menyiapkan diri untuk menggapai masa depan mereka. Untuk itu sekali lagi kesempatan yang luar biasa ini, semoga kedepannya ada hal-hal positif yang juga bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, ya Bapak Guru penggerak ya. Selanjutnya dengan demikian acara kegiatan inti kita pada hari ini selesai, dan untuk itu tadi kita sudah mengawali, maka kami minta juga untuk Bapak yang mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan
kata penutup, dan selanjutnya kita ada sedikit santapan, nanti kita duduk sama-sama. Untuk itu Bapak yang mewakili untuk memberikan kata penutup, kami persilakan. Baik, selamat siang kembali untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik, saya tidak berpanjang kata. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman guru yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Ini salah satu bentuk dukungan kita untuk teman kita yang sekarang ini sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Nah, kita saling memberikan dukungan. Mudah-mudahan kita punya teman guru ini boleh berhasil dan juga bisa menjadi penggerak, pendorong untuk kita dalam memajukan sekolah kita ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Servas selaku calon guru penggerak yang sudah memberikan kita materi untuk menarik pada hari ini. Bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita. Tentunya kita semua sudah mengikuti materi. Mudah-mudahan materi ini saya rasa bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terapkan, kita bisa laksanakan di sekolah kita. Ini saja, 1-2 hal. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang tadi diberikan oleh Pak Servasius Rara Suban, saya merasa bahwa kegiatan ini sangat bagus untuk kami. Soalnya dia akan memberikan dampak positif kepada kami, di mana kami harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kami, baik di antara rekan-rekan guru dan pimpinan dan juga di antara siswa dan siswi kami. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi karena saya melihat Pak Servasius Rara Suban ini banyak sekali memberikan terobosan baru atau memberi petunjuk kepada kami hal-hal baru yang selama ini belum kami tahu dalam mengikuti calon guru penggerak, kegiatan guru penggerak ini. Maka dari saya pribadi juga saya merasa termotivasi untuk mau mendaftar sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan saya juga lulus dalam pendaftaran sehingga saya juga seperti Pak Servas Rara Suban yang bisa membuat terobosan-terobosan baru atau inovasi-inovasi baru yang selama ini saya lihat dalam kegiatan dia punya di sekolah sini. Hanya itu saja testimoni dari saya. Terima kasih, saya kembali. Sebagai salah seorang calon guru penggerak, saya sangat tertarik dan ingin mengikuti program ini karena dari Bapak Guru Servas saya melihat proses pembelajaran, proses kegiatan-kegiatan yang dia lakukan di sekolah ini memang sangat membantu sekali. Apalagi kami berada di daerah yang sangat terpencil dan kami membutuhkan gebrakan-gebrakan atau terobosan-terobosan baru. Dan hal itu seringkali juga kami mengalami kesulitan, kami senantiasa berkonsultasi dan juga beliau dengan sangat senang memberikan bantuan apa yang dia peroleh dari program atau yang sedang dia lalui dalam guru penggerak ini. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih.